Kembali lagi di cerita mistis. Kali ini saya akan membagikan cerita horor keluarga Pak Rahman yang melakukan pesugihan. Dan sebelum ke ceritanya, dukung channel kami dengan cara like, komen, dan share. Dan apabila kalian ingin membaca artikelnya, saya cantumkan linknya di bagian deskripsi ya. Dan siapkan kopi dan cemilannya, jangan lupa. Di ujung desa yang sunyi, ada sebuah rumah tua berdiri dengan angker. Rumah itu menyimpan kisah kelam dari keluarga Rahman yang menghuni rumah itu. Pak Darmawan adalah seorang ayah yang terkenal sebagai orang yang bermain pesugihan. Namun Pak Darmawan tewas secara misterius. Sejak itu, rumah itu seolah-olah menjadi sarang hantu. Ratna, sang ibu, seringkali terjaga dari tidurnya oleh suara jeritan yang menggema di rumah itu. Tidur Ibu Ratna menjadi mimpi buruk dan tingkah lakunya semakin aneh setiap hari. Rizky dan Nisa, anak-anaknya, merasakan ketidaknyamanan dengan suasana keluarga yang semakin gelap. Mereka melihat ibu mereka melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, yang membuat hubungan mereka semakin renggang. Keluarga ini hidup dengan ketakutan dan kebingungan, seakan-akan ada sesuatu yang mengintai mereka setelah kematian Pak Darmawan. Mereka memilih untuk tidur bersama, mencari rasa aman di tengah kegelapan yang menakutkan. Apa yang sebenarnya terjadi setelah Pak Darmawan meninggal? Keluarga Rahman belum menemukan jawabannya. Yang jelas, pesugihan Pak Darmawan meninggalkan bekas yang mengerikan di rumah itu. Walau berlalu dan waktu terus berjalan, rumah Pak Rahman semakin diganggu oleh kekuatan gaib. Pada suatu malam, Rizky dan Nisa terkejut mendengar suara-suara ganjil dari kamar ibu mereka. Mereka saling menatap, mencoba mengumpulkan nyali untuk menginvestigasi. Ketika pintu kamar ibu terbuka sedikit, mereka melihat Ibu Ratna duduk di tepi ranjang dengan mata nanar, bibirnya bergerak tanpa suara yang terdengar. "Dia masih ada di sini mengawasi kita," ucap ibu dengan suara parau yang membuat Rizky dan Nisa merasa takut. Rizky dan Nisa semakin merasa terasing. Mereka memilih tidur bersama tetapi tidak merasa tenang. Pada saat suatu malam, ketika rumah sepi, Ibu Ratna muncul di pintu kamar. Tiba-tiba, matanya yang hampa. "Kalian tidak aman di sini. Ayah masih ada di sini," bisik ibu dengan suara yang kosong. Mereka mencoba memahami apa yang ibu maksud. Namun, didapat hanyalah tangisan ibu yang semakin membuat suasana menjadi muram. Keluarga Rahman semakin tertekan, dan kisah misterius ini menghantui pikiran mereka seperti bayangan yang tak mau hilang. Suatu malam, setelah mendengar cerita yang lebih seram dari sebelumnya, Rizky dan Nisa memutuskan untuk tidur bersama di ruang tamu. Mereka menggenggam tangan dan berdoa agar kegelapan yang merasuki rumah mereka semakin lenyap. Namun, di tengah malam yang sunyi, bayang-bayangan di pojok-pojok rumah masih saja terasa ada. Kedua anak itu berusaha untuk saling menguatkan, namun rasa ketidakpastian dan ketakutan tetap menghantui hati mereka. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan terus menyusup ke dalam kehidupan mereka, dan pertanyaan tentang kaitan ayah mereka dengan kejadian ini semakin mengusik benak mereka. Di saat senja menjelang,
Rizky merasakan ketegangan yang tak bisa. Saat dia berjalan pulang dari kampus, perasaan dikejar oleh sesuatu yang tak kasat mata semakin kuat. Nisa yang sampai di rumah setelah kerja merasakan hal yang sama. Mereka saling menatap, mencoba mencari penjelasan atas kejanggalan semua ini. Saat mereka berdua duduk di ruang keluarga, sebuah bayangan hitam melintas di depan mereka begitu cepat. Mereka sempat melihat sekejap, namun ketika menengok, tidak ada apa-apa di sana. Hanya suara langkah-langkah halus yang semakin menjauh. Rizky dan Nisa merasa semakin yakin bahwa ada kekuatan gaib di dalam rumah mereka. Mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam, mencari tahu latar belakang kejadian yang menakutkan ini. Peralatan deteksi paranormal diunduh dari internet, dan mereka mulai menggeledah setiap ruangan dengan waspada. Setiap kali mereka mendekati sumber suara atau bayangan, semuanya seakan menghilang begitu saja. Mereka merasa seperti dimainkan oleh sesuatu yang tak terlihat, dan rasa frustasi semakin mendalam. Saat kecewa berkecamuk, Rizky dan Nisa duduk bersama di ruang tamu. Tiba-tiba, kucing hitam muncul dari balik sofa. Matanya menyala dengan cahaya yang ganjil, dan tatapannya tajam yang kedua matanya bikin bulu kuduk merinding. Nisa yang sejak kecil takut pada kucing, kali ini merasa sesuatu yang lebih gelap dari sekedar ketakutan normal. Rizky mencoba membaca doa sambil mengusir kucing itu. Tetapi kucing itu hanya duduk tenang tanpa terpengaruh. Sesuatu yang aneh terasa di udara, dan suasana semakin tegang. Rizky dan Nisa tahu bahwa kehadiran kucing hitam ini adalah pertanda bahwa kejadian-kejadian misterius di rumah mereka belum usai. Mereka tidak tahu harus kemana lagi. Rizky dan Nisa merasa tidak ada yang bisa membantu mereka mengatasi teror yang terus-menerus menghantui mereka. Setelah mencari tahu dari berbagai sumber, mereka akhirnya memutuskan untuk menghubungi seorang ahli spiritual yang terkenal di desanya. Namanya Mbah Surip, seorang dukun yang konon memiliki ilmu gaib yang tinggi dan pengalaman yang luas dalam menghadapi makhluk halus. Mbah Surip datang ke rumah mereka dan langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan sekedar akibat pesugihan ayahmu, nak. Ada kekuatan lain yang lebih kuat dan jahat yang menguasai rumah ini, ujarnya dengan nada serius. Dia mengatakan bahwa mereka harus melakukan ritual pembersihan untuk menghilangkan energi negatif. Rizky dan Nisa mengangguk setuju. Mereka bersedia melakukan apapun asalkan bisa mengakhiri mimpi buruk ini. Mbah Surip kemudian memimpin mereka melakukan ritual yang melibatkan doa-doa khusus, pembakaran kemenyan, dan penyelidikan lebih lanjut tentang pesugihan ayah mereka. Saat ritual berlangsung, suasana rumah menjadi semakin mencekam. Mereka mendengar suara-suara aneh yang mengganggu konsentrasi mereka. Mereka juga melihat bayangan-bayangan hitam yang bergerak di sudut-sudut ruangan. Mbah Surip tetap tenang dan fokus pada tugasnya. Dia meyakinkan mereka bahwa ini adalah proses yang harus dilalui untuk mengusir roh jahat yang mengganggu mereka. Namun, setelah ritual selesai, keadaan rumah Rahman malah semakin buruk. Suara-suara aneh dan penampakan bayangan tidak hanya semakin sering terjadi,
tetapi juga semakin menyeramkan. Mereka merasa seperti dikejar-kejar oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Rizky dan Nisa meskipun merasa ketakutan, namun tidak menyerah begitu saja. Mereka menyadari bahwa mungkin ada rahasia yang lebih dalam yang harus mereka ungkap untuk mengakhiri teror ini. Dengan tekad yang kuat, mereka bersiap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar demi keselamatan keluarga mereka. Mereka tidak bisa tinggal diam. Rizky dan Nisa merasa harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah mereka. Mereka mencari petunjuk dalam warisan ayah mereka. Mereka mengobrak-abrik laci-laci tua yang selama ini tertutup debu. Di antara kertas-kertas dan barang-barang tua yang berantakan, mereka menemukan sebuah buku catatan rahasia yang tersembunyi. Dalam buku itu tertera dengan jelas perjanjian ayah dengan kekuatan gaib yang dia lakukan sebagai bagian dari pesugihan yang dia lakukan. Rizky dan Nisa tercengang membaca bahwa ayah mereka telah mengorbankan sebagian besar masa depan keluarga mereka demi kekayaan sesaat. Dengan kebenaran yang terungkap, Rizky dan Nisa merasa harus bertindak cepat untuk memutus ikatan keluarga dengan kekuatan gaib. Mereka kembali menghubungi Mbah Surip, kali ini membawa buku catatan ayah sebagai bukti. Mbah Surip setelah membaca catatan itu mengaku bahwa perjanjian itu memang memberikan kuasa kepada entitas jahat yang menghantui keluarga Rahman. Bersama-sama mereka menyusun ritual khusus untuk memutus ikatan tersebut. Ritual pembersihan berlangsung di rumah Rahman dengan doa-doa yang menggema dan kemenyan yang menyala. Keluarga ini berjuang mengusir kekuatan negatif yang telah lama mengganggu mereka. Tidak mudah, namun keluarga ini bersatu dalam tekad untuk menghadapi tantangan ini. Setiap sudut rumah disisir dengan hati-hati dan Mbah Surip memberikan arahan kepada Rizky dan Nisa untuk memperkuat pertahanan spiritual keluarga mereka. Energinya positif dan kuat, tetapi pertarungan melawan kekuatan gaib ini masih membutuhkan ketabahan dan kesatuan mereka sebagai keluarga. Ketika ritual selesai, atmosfer rumah Rahman berubah. Suasana yang sebelumnya tegang dan mencekam mulai berubah menjadi tenang dan damai. Mbah Surip meyakinkan mereka bahwa kekuatan jahat sudah diusir, dan kini mereka dapat memulai hidup baru tanpa bayangan masa lalu yang kelam. Keluarga Rahman merasakan perubahan positif secara bertahap. Ibu Ratna tidak lagi terbangun dengan cerita mengerikan, dan suasana keluarga menjadi hangat dan damai. Rizky dan Nisa belajar dari pengalaman kelam mereka, memperkuat ikatan keluarga mereka, dan bersyukur bahwa mereka berhasil mengatasi ujian yang sulit ini. Meskipun masih ada luka dari masa lalu, mereka bersatu sebagai keluarga yang lebih kuat dan bijak. Nah, semoga menghibur kisah-kisah ini, dan jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan share ya guys. Oke, nantikan kisah-kisah mistis selanjutnya. Serah.